Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang efektivitas komunikasi antar pribadi. Joseph A. De Vito dalam bukunya menyatakan efektivitas komunikasi antara pribadi dapat dijelaskan melalui dua model. Yang pertama yaitu ada humanistik. Humanistik ini ada keterbukaan atau openness, berpikir positif atau positiveness, dukungan atau supportiveness, kesetaraan atau equal, empati atau empati. Nah, di model yang kedua yaitu ada model pragmatis. Apa sih model pragmatis? Yaitu ada confidence atau percaya diri, ada immediacy, ada interaction management, ada expressiveness, terus yang terakhir yaitu ada intention. Nah, kita akan menjelaskan kedua model ini, yaitu model humanistik dan model pragmatis. Nah, model yang humanistik tadi, yang pertama yaitu ada keterbukaan atau openness. Apa sih itu keterbukaan atau openness? Nah, keterbukaan adalah kemampuan membuka diri atau berbagi informasi dengan orang lain sehingga orang tersebut mampu mengenal dan memahami diri kita, dan juga sebaliknya bagaimana orang tersebut mau membuka dirinya dan berbagi informasi dengan orang lain agar orang lain dapat mengenal dirinya. Nah, jadi keterbukaan ini tuh sangat penting. Ketika kita mau membuka diri kita dengan orang lain, maka hal itu dapat menjadikan komunikasi di antara orang yang berinteraksi menjadi lebih dekat. Tapi ketika kita tidak mau membuka diri kepada orang lain, kita tertutup dan kita tidak ingin berteman dengan siapapun juga, maka hal-hal itu sangat menyulitkan, karena model humanistik ini tuh yang keterbukaan itu juga sangat mempengaruhi relasi kita dan komunikasi kita di antara beberapa orang. Nah, yang kedua yaitu ada berpikir positif atau positiveness. Apa sih itu berpikir positif atau positiveness? Nah, kemampuan untuk bersikap, untuk melihat orang atau masalah dengan mengutamakan hal-hal yang baik serta jauh dari prasangka. Contohnya itu adalah sebuah musibah yang kita hadapi, melihat musibah tersebut dari sisi baiknya, perjalanan yang terhambat. Jadi positiveness itu adalah kemampuan bagaimana kita berpikir positif tentang sesuatu. Jadi jangan langsung untuk berpikir negatif ketika ada sesuatu yang terjadi. Misalnya kita terlambat berangkat ke sekolah, atau kita udah naik bus nih, tiba-tiba busnya di tengah jalan berhenti, dan kita tidak jadi naik bus itu. Padahal mungkin kita sangat kesal, kita nggak jadi naik bus atau kita diturunkan, tetapi mungkin selanjutnya bus itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti busnya kecelakaan. Nah, mungkin kita bersyukur kita tadi diturunkan, tapi karena kita selamat gitu. Jadi berpikir positif ini itu adalah ketika kita mengalami sesuatu hal yang mungkin tidak kita inginkan, yang mungkin terjadi di dalam hidup kita, berusahalah untuk berpikir positif tentang apa yang ada, dan jangan langsung berprasangka negatif, karena berpikir positif itu dapat membantu kita dan tenang di dalam menghadapi segala sesuatu. Milikilah berpikir positif yang baik terhadap semua hal, maka itu akan sangat mempengaruhi komunikasi kita antar teman. Nah, misalnya juga ketika kita juga tidak berpikir positif kepada teman kita, mungkin kita tidak percaya dengan dia, itu akan membuat hubungan semakin renggang, karena kita tidak percaya dan tidak berpikir positif terhadap teman kita, dan itu juga menyebabkan komunikasi itu tidak lancar. Tetapi ketika kita berpikir positif kepada teman kita dan kita percaya kepada dia, maka komunikasi yang terjadi pun semakin membaik. Nah, selanjutnya yaitu ada dukungan atau supportiveness. Apa sih ini maksudnya? Nah, kemampuan untuk mendukung orang lain baik dalam pembicaraan maupun aktivitas, sehingga orang lain merasa mendapat dorongan dan dibantu.
Contohnya dukungan itu adalah kita mendukung siapa aja. Misalnya kita menjadi pendengar yang baik. Ketika ada teman kita yang curhat, yang sedih dan mengeluarkan keluh kesahnya kepada kita, maka kita bisa menjadi partner yang mendukung dia baik dalam pembicara maupun aktivitas. Kita menghibur dia ketika dia sedih, kita menasihati dia ketika dia sedang menderita atau yang lainnya. Jadi kita menjadi partner sebagai pembicara yang baik. Dan juga ketika misalnya ada orang yang berkomunikasi yang mengajak kita seharusnya mendukung dia dengan ketika berkomunikasi kita menatap orang yang kita ajak bicara. Jadi ketika kita menatap orang yang kita ajak bicara, maka ada komunikasi di antara kedua belah pihak, dan itu membuat orang yang mengajak kita komunikasi merasa diperhatikan dan merasa didukung karena komunikasinya didengar. Nah, selanjutnya yaitu ada kesetaraan atau equal. Nah, apa sih kesetaraan atau equal ini? Yaitu kemampuan bersikap untuk menerima perbedaan namun tidak membedakan seseorang baik dari latar, pendidikan, kultur, etnik, agama, ekonomi, dan lain-lain. Jadi kesetaraan itu kita itu bersikap menerima perbedaan yang ada dan tidak membedakan seseorang. Jadi ketika kita berteman dengan teman, kita tidak membedakan teman yang mau kita teman itu, misalnya dia berbeda agama, jadi kita tidak mau berteman dengan dia. Nah, itu tidak boleh. Jadi kesetaraan itu kita bisa menerima teman dari mana saja. Nah, juga jangan ketika kita berteman juga tidak memandang aspek etnik, dia dari suku ini, aku dari suku ini, karena mungkin kita berpikir tidak cocok maka aku tidak mau berteman dengan dia. Nah, itu tidak boleh. Dan juga jangan berteman karena mungkin ekonomi kita mungkin memiliki kemampuan ekonomi yang baik sedangkan dia tidak, dan itu membuat kita tidak mau berteman dengan dia. Nah, tidak boleh. Jadi di kesetaraan ini kita tuh bersikap menerima perbedaan yang ada dan tidak menjadikan perbedaan itu sebagai halangan untuk berkomunikasi. Yang selanjutnya itu ada empati. Empati itu berbeda dengan simpati. Empati adalah kemampuan menempatkan diri pada sikap dan perasaan orang lain dalam menghadapi suatu keadaan sehingga mampu memberikan respon yang baik dan benar kepada orang yang kita ajak berkomunikasi. Contohnya ketika teman kita mengalami kemalangan, kita berikan sikap empatis, kita merasakan apa yang teman kita ini rasakan, kita merasakan sedih. Dan juga ketika teman kita kemalangan, kita datang untuk melayat dan memberikan dukungan kepada dia, dan kita membantu dia, kita menghibur dia, kita menguatkan dia di saat dia sedang kehilangan. Dan juga empati ini bisa dilakukan misalnya ketika ada suatu bencana yang terjadi di daerah yang lain, kita berempati, mengumpulkan dana untuk membantu saudara-saudari kita yang sedang kesusahan dari daerah lain yang sedang terkena bencana. Itu juga termasuk dalam empati. Dan juga contoh dari empati itu misalnya kita bisa merasakan apa yang orang rasakan, itu kita ikut juga. Misalnya di dalam suatu sukarelawan, kita menjadi sukarelawan di dalam membantu saudara-saudara kita yang bencana, terkena musibah. Misalnya banyak kejadian, kita menjadi sukarelawan dan membantu. Dan juga kita bisa mengambil andil dalam empati. Misalnya ada adik-adik yang tidak bisa membaca, kita bisa sebagai seorang mahasiswa, kita bisa berempati untuk mengajari mereka, dan itu juga bisa membantu. Nah, itulah yang tadi model humanistik yang sudah dijelaskan. Kemudian yaitu model yang kedua, yaitu ada model pragmatis. Nah, pragmatis itu yang pertama yaitu ada confidence atau percaya diri. Nah, seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi mampu menghilangkan cemas ketika berhadapan dengan orang lain. Nah, sekaligus juga orang yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi mampu berkomunikasi dengan efektif dengan orang lain. Dan orang-orang yang percaya diri
juga mampu berkomunikasi dengan orang-orang yang gelisah, pemalu, khawatir, bahkan membuat mereka merasa nyaman. Jadi ketika confidence atau percaya diri, ketika kita memiliki kepercayaan diri yang tinggi, kita dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus takut. Kita dengan semangat berkomunikasi dan tidak ragu-ragu. Tapi ketika kita mungkin gelisah, itu mungkin akan menyulitkan komunikasi yang ada. Jadi confidence itu mengajarkan bagaimana kita mengendalikan rasa cemas ketika kita berhadapan dengan orang lain, dan ketika kita memiliki kepercayaan diri yang tinggi, itu akan sangat membantu di dalam kita berkomunikasi dan menyampaikan pendapat yang kita inginkan. Yang kedua yaitu ada imediasi. Imediasi apa sih? Yaitu terciptanya rasa kebersamaan dan kesatuan di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Jadi imediasi itu kita ingin menciptakan rasa kebersamaan dan kesatuan. Misalnya kalau ada rasa nyaman yang membuat kalau ada rasa nyaman itu membuat komunikasi kita menjadi lebih efektif. Jadi mediasi itu dipentingkan. Misalnya ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang lain, mungkin kita tidak mengenal dia, tetapi sama-sama bersama, sama-sama kenal, misalnya minum di satu tempat atau berkumpul di tempat yang kita tuh sama-sama nyaman di saat kita berkomunikasi. Nah, ketika kita sudah sama-sama nyaman, maka komunikasi yang ada di antara kedua belah pihak menjadi lebih efektif. Yang selanjutnya yaitu ada interaction management. Apa sih itu interaction management? Jadi interaction management itu pengendalian interaksi untuk memperoleh kepuasan bagi pihak-pihak yang berkomunikasi. Pengendalian ini baik bersifat untuk diri pribadi, juga bagaimana peduli pada pihak yang dihadapi agar mampu mengendalikan komunikasi yang terjadi. Jadi pengendalian interaksi itu sangat penting, karena ketika kita bisa mengendalikan interaksi dan komunikasi yang ada, itu memperoleh kepuasan bagi pihak-pihak yang kita ajak berkomunikasi. Jadi penting untuk kita bisa ada pengendalian di dalam kita sedang berkomunikasi, karena itu membantu komunikasi itu menjadi lancar ketika kita mempunyai pengendalian yang bagus. Selanjutnya itu ada expressiveness. Itu hal ini mengacu pada keterampilan mengkomunikasikan keterlibatan dalam interaksi. Jadi kualitas ini menekankan pada tanggung jawab dalam berbicara, mendengarkan secara bergantian dengan kesesuaian antara isi pesan antara verbal dan non-verbal. Komunikasi antar pribadi ini didominasi oleh komunikasi non-verbal. Contoh bahagia muka, bahagia bibir, menunjukkan kita ekspresif menyampaikan pesan. Jadi komunikasi itu ditunjukkan secara non-verbal. Ketika orang berkomunikasi dan kita ekspresif, kita senang, kita menunjukkan muka bahagia, muka senang, dan itu didukung oleh ekspresif yang kita keluarkan. Selanjutnya itu ada other intention. Other intention yaitu fokuskan perhatian kepada pihak yang dihadapi. Ini kebalikan dari fokus diri sendiri, di mana kecenderungan orang untuk mempercakapkan tentang diri sendiri. Jadi kita tuh nggak boleh bersikap egosentris dan memperhatikan fokus perhatian kepada orang yang sedang berbicara dan tidak berpusat kepada diri sendiri. Jadi ketika ada orang yang sedang berbicara, kita fokus mendengarkan, kita berikan perhatian ketika dia sedang berbicara, agar kita tidak fokus kepada diri kita sendiri, tetapi kita berikan perhatian dan mendengarkan orang yang kita ajak berkomunikasi. Jadi teman-teman, sekian dari hasil yang saya jelaskan tentang efektivitas komunikasi antar pribadi. Semoga ini dapat menjadi manfaat bagi teman-teman dan memberikan wawasan bagi kita semua. Terima kasih.